Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan Ibu Suzilawati pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Sudah siap anak-anak Ibu semua untuk menerima materi ini? Apa saja sih yang akan kita pelajari pada materi dakwah Nabi Muhammad periode Madinah ini? Yaitu yang pertama tentang peperangan atau ghazwat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Kemudian yang kedua yaitu meneladani semangat perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di Madinah. Yang ketiga, pola dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Yang keempat, usaha-usaha Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Yang kelima, pelajaran yang dapat diambil dari usaha-usaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Lalu, bagaimana pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah? Ibu akan mengkisahkan sedikit tentang dakwah Nabi Muhammad pada periode Madinah. Pada tahun ke-11 kenabian Nabi Muhammad SAW bertemu 6 penduduk Madinah, bercakap-cakap dan akhirnya mereka masuk Islam. Kemudian, tahun berikutnya, Nabi menemui 5 orang penduduk Madinah yang datang ke Mekah. Mereka baiat atau mengambil janji untuk melaksanakan ajaran Islam, yaitu masuk Islam. Tahun ke-13 dari kenabian, Nabi bertemu 75 orang Madinah yang baiat kepada Nabi. Peristiwa ini dinamai Baiat Saniyah atau Baiat Al-Kubra. Kelompok-kelompok yang sudah baiat kepada Nabi menyebarkan ajaran Islam ke Madinah. Kaum Quraisy mengetahui dukungan yang datang dari penduduk Madinah. Kemudian kaum Quraisy banyak melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap umat Islam di Makkah. Dengan adanya intimidasi dari kaum kafir Quraisy di Makkah, akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan sebagian sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib masih berada di Makkah untuk melindungi keluarga dan umat Islam lainnya. Setelah menerima wahyu untuk hijrah, Nabi melakukan hijrah bersama Abu Bakar ditemani seorang penunjuk jalan. Nabi hijrah setelah selamat dari kepungan kaum kafir Quraisy yang akan membunuhnya. Pola dakwah Nabi di Madinah berbeda dengan di Makkah. Di Madinah, Nabi menerapkan pola dakwah bilhal, berdakwah dengan tindakan. Kaum muslimin lebih mudah mengikuti hal ihwal yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Langkah-langkah strategis yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah di Madinah adalah: yang pertama yaitu membangun masjid. Masjid yang dibangun di atas tanah milik Suhail dan Sahel bin Nafi' bin Umar bin Tasa'labah. Masjid selain tempat ibadah juga digunakan untuk musyawarah, talabul ilmi atau menuntut ilmu, menghimpun kekuatan dalam menghadapi musuh, mengatur siasat perang, dan lain-lain. Masjid juga menjadi markas umat Islam di Madinah dalam penyebaran dakwah. Yang kedua yaitu dengan menjalin persaudaraan. Untuk memperkuat Islam, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Nabi mengumpulkan mereka dan menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membina persaudaraan dalam agama.
Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Utsman bin Malik, Utsman bin Affan dengan Aus bin Thabit, dan lain-lain. Jalinan persaudaraan bertujuan agar Islam semakin kuat. Terjalin sikap saling tolong-menolong antara kaum Muhajirin dan Ansar, Aus dan Khazraj. Yang ketiga yaitu dengan menggalang kerukunan. Tujuan menggalang kerukunan antara suku dan agama yang ada di Madinah supaya tercipta perdamaian dan keamanan. Di Madinah terdapat kaum Yahudi yang terdiri dari 3 suku besar, yaitu ada suku Quraisyah, Nadir, dan Qainuqa. Terdapat pula kaum Nasrani dan kaum musyrik. Nabi Muhammad SAW merancang dan merumuskan peraturan yang memberikan rasa aman, perlindungan kenyamanan, dan toleransi beragama penduduk Madinah. Rumusan dan peraturan tersebut dikenal dengan istilah Piagam Madinah. Kemudian yang keempat yaitu dengan membangun pasar. Nabi Muhammad SAW meyakini bahwa ekonomi merupakan pilar penting dalam kehidupan masyarakat. Orang-orang Yahudi sangat pandai dan lihai dalam bidang ekonomi, tetapi mereka seringkali curang dalam berbisnis dan berniaga. Nabi Muhammad membangun pasar yang baru, bukan hanya lokasinya yang baru, tapi juga peraturan yang digunakan baru, yaitu peraturan syariah Islam. Lokasi pasar yang berada di sebelah barat Masjid Nabawi. Apa saja sih usaha-usaha Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan? Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pertanian dengan memperluas lahan pertanian dan meningkatkan fasilitas pendukungnya. Yang kedua, memanfaatkan harta-harta rampasan perang atau ghanimah untuk kesejahteraan rakyat, baik digunakan untuk modal berdagang atau yang lainnya. Yang ketiga, membangun pasar yang islami, bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dengan menerapkan peraturan Islam atau syariah Islam dari segi ekonomi. Yang keempat, memberdayakan harta jizyah atau dana yang diberikan oleh penduduk yang daerahnya telah mengikuti aturan Islam. Sebagian digunakan untuk modal usaha kaum muslimin dalam menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan. Yang kelima, memberdayakan harta zakat. Harta zakat menjadi kekuatan bagai kesejahteraan kaum muslimin. Pelajaran yang dapat diambil dari usaha-usaha Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan adalah: yang pertama, ekonomi merupakan sektor penting dalam menopang kehidupan manusia. Pelajaran yang dapat diambil yang kedua yaitu ajaran Islam menuntut umatnya agar mampu hidup mandiri. Yang ketiga, dalam menjalankan kegiatan ekonomi perlu diperhatikan aspek untuk mensejahterakan kehidupan bersama, keadilan, dan kejujuran. Usaha-usaha di bidang perekonomian yang telah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah menjadi bekal untuk para pemimpin Islam setelah beliau mengelola perekonomian negara Islam. Pentingnya memiliki jiwa wirausaha, semangat untuk memiliki dan membuka usaha sendiri dengan dasar agar lebih mudah mengejar karunia Allah di muka bumi, sehingga mampu memberikan manfaat untuk sesama. Apa sih sebenarnya peperangan Ghazwat Rasulullah di periode Madinah itu? Ghazwat adalah peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW
dalam upaya mempertahankan kehidupan dan harga diri umat Islam dari serangan kaum musyrikin Mekah dan kaum munafikin Madinah. Peperangan dalam Islam bersifat merespon kejahatan-kejahatan musuh, bukan dimulai dari Nabi Muhammad SAW atau kaum muslimin terlebih dahulu. Peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW adalah Perang Badar, yaitu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Kemudian ada Perang Bani Salim, terjadi pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Ada Perang Uhud, terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Ada Perang Bani Mustalik, yaitu pada bulan Sya'ban tahun kelima Hijriah. Perang Khandaq atau Al-Ahzab, Perang Bani Quraidah, yaitu pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah. Meneladani semangat perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah, memiliki keyakinan yang kuat akan datangnya pertolongan Allah, tolong menolong dalam kebaikan dan kebenaran, kerja keras, kerja cerdas, dan sungguh dalam menggapai cita-cita, jujur dan adil. Khulasah atau kesimpulan yang diambil dari bab ini yang pertama yaitu tahun ke-13 kenabian Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang kedua, langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dalam melakukan dakwah periode Madinah, yaitu dengan cara membangun masjid, menjalin persaudaraan, menggalang kerukunan, dan membangun pasar. Nabi Muhammad SAW berhasil mempersatukan kaum muhajirin dan ansor dengan ikatan akidah Islam melalui hubungan persaudaraan dan perkawinan, juga melalui kerjasama ekonomi dan perdagangan. Peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW adalah Perang Badar, Perang Khandaq, Perang Uhud, Perang Bani Muthalib, dan Perang Bani Quraidah. Usaha-usaha yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan, di antaranya dengan meningkatkan mutu dan memperluas lahan pertanian, memberdayakan harta jizyah, harta zakat, dan ghanimah. Demikianlah untuk materi kita pada hari ini. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.